Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang tidur dan gangguan tidur atau yang biasa disebut dengan insomnia. Jadi sebelum kita bahas tentang insomnia, saya ingin menjelaskan dulu beberapa hal terkait dengan tidur. Jadi ternyata di psikologi atau dalam kajian kesehatan mental ya atau kesehatan psikologis itu ada dua jenis tidur. Yang pertama itu namanya tidur REM, REM, dan yang kedua adalah tidur non-REM atau NREM. Apa sih sebenarnya tidur REM dan tidur non-REM itu? Jadi REM itu kepanjangan dari Rapid Eye Moving. Jadi sebuah kondisi di mana kita tertidur lelap. Seperti namanya, Rapid Eye Moving ya. Jadi ketika mungkin teman-teman pernah lihat kalau ada orang tidur merem itu kan kadang matanya ada yang bergerak ke kanan ke kiri gitu ya. Nah itu justru pada kondisi ada moving atau pergerakan mata ke kanan dan ke kiri itu menandakan bahwa kita sudah tidur lelap sebenarnya. Nah kalau ketika misalkan dites ya dengan EEG misalkan ketika orang pada kondisi REM ini, Rapid Eye Moving atau tidur terlelap ini, detak jantungnya sudah mulai stabil, kemudian sudah sangat tenang, berada pada tidur yang dalam atau deep sleep itu gitu. Salah satu kriterianya tadi ya, kalau misalkan pas kita merem lalu ada sedikit pergerakan mata ke kanan dan ke kiri, dan ternyata itu malah menandakan bahwa seseorang itu tidurnya sudah lelap begitu. Lalu ada non-REM atau non-Rapid Eye Moving, jadi malah ketika mata itu diam tidak bergerak atau pergerakannya tidak stabil gitu, misalkan masih detak jantungnya juga masih belum stabil, itu masih antara tidur dan belum tidur sebenarnya, dan masih belum deep sleep ya, belum tidur yang dalam. Ketika kita tidur itu jelas pertama secara fisiologis, secara kondisi fisik kita, misalkan ada peregangan otot-otot, badan-badan yang lelah itu ter-recharge kembali ya, jadi badan lebih segar ketika bangun. Kemudian terkait fisik ya, jadi karena metabolisme itu turun ketika kita terjaga, ini kan tubuh aktif sekali ya dalam sistem metabolismenya, membentuk energi sehingga kita bisa beraktivitas gitu ya. Nah ketika kita tidur ini sistem metabolisme tubuh ini turun, dia turun sehingga membuat tubuh kita itu relax, recharge ya, jadi otot-otot mulai tidak menegang, mulai melentur, kemudian intinya itu secara fisik dia merestart kondisi tubuh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata ketika tidur di situ ada penguatan memori. Ini yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat awam. Ternyata sistem di otak kita ketika kita tidur itu dia membuang memori-memori yang nggak diperlukan dan memperkuat memori-memori yang diperlukan. Jadi kalau misalkan di kehidupan kita nih selama seharian penuh, atau misalkan saya ambil contoh ketika kita mau ujian nih, ada sebuah penelitian ketika siswa disuruh belajar ketika mau ujian. Nah, sebagian siswa ini dia sudah habis belajar, beberapa rentan waktu kemudian dia dikasih soal untuk ujian. Nah, sedangkan siswa yang sebagian yang digunakan untuk eksperimen ini, mereka diminta untuk tidur dulu. Jadi setelah belajar, kemudian mereka diminta untuk tidur sampai tidur REM tadi ya, Rapid Eye Moving tadi, tidur yang lelap tadi. Nah, ternyata hasilnya setelah siswa ini tidur dan siswa yang nggak tidur ini, ternyata ada sebuah perbedaan yang cukup signifikan. Siswa-siswa yang sebelum ujian ini tidur menunjukkan performa yang jauh lebih baik daripada siswa yang nggak tidur. Ternyata kenapa? Ketika kita tidur, di sistem otak kita ini dia mensortir, memilah-milah informasi-informasi yang tidak perlu, ini dia buang, kemudian memperkuat informasi-informasi yang perlu. Itulah kenapa sehingga tidur ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi memori. Unsur memori kita tidak hanya masalah pendidikan, ujian, atau nilai-nilai hal-hal terkait akademis, tapi juga dalam hal-hal keseharian ya, misalkan tentang memori kehidupan kita sehari-hari, kenangan-kenangan yang baik ataupun buruk itu. Ternyata ketika tidur itu ada sebuah struktur penguatan memori. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita tidur ternyata tidak hanya secara fisik maupun fisiologis aja yang mericas atau yang
merestart ternyata juga kondisi emosional kita. Kalau teman-teman ingat waktu kita bahas tentang psikoanalisa dulu, di situ kan psikoanalisa bilang manusia itu sebenarnya dipenuhi dengan emosi-emosi, dan emosi-emosi itu emosi yang tidak ada atensi atau emosi yang tidak perlu diperhatikan itu dibuang ke alam ketidaksadaran. Nah, ternyata teori ini didukung oleh penelitian-penelitian ilmiah terkait dengan tidur tadi. Ketika kita tidur, ternyata berbagai emosi-emosi yang itu tidak dibutuhkan ya, atau emosi-emosi yang tidak ada penguatan itu dia hilang, dibuang begitu. Jadi hanya emosi-emosi tertentu saja, bahkan itu pun menjadi netral atau stabil. Itulah kenapa ketika kita tidur dengan pulas, misalkan kita sebelum tidur itu kita marah banget gitu ya, kita sedang emosi nggak stabil, kita marah sekali, atau bahkan sebelum tidur kita nangis-nangis, sedih gitu. Itulah kenapa ketika kita tidur dan pulas, itu kita bangun emosinya sudah stabil. Karena memang selama proses tidur itu, tubuh kita itu menstabilkan emosi-emosi kita. Nah, itu beberapa manfaat utama dari tidur ya, secara fisiologis, secara fisik, kemudian secara memori, dan yang ketiga adalah secara emosi. Lalu apa yang terjadi ketika kita nggak bisa tidur? Atau apa yang terjadi ketika kita tidak bisa tidur lelap, atau yang orang-orang sebut dengan insomnia? Nah, jelas ya, pertama, kalau kita nggak bisa tidur, kita nggak punya kualitas REM tadi ya, rapid eye moving atau deep sleep tadi yang kuat, jelas yang pertama badan nggak enak banget, bangun tidur nggak seger, jadi otot masih tegang gitu, kadang malah punggung sakit, kadang pusing gitu ya, badan masih pegel-pegel gitu ya, seperti itu yang pertama. Yang kedua, karena tubuh tidak bisa merestart dirinya sehingga konsentrasi juga turun, karena tadi ya capek kan, kita mengalami kelelahan sehingga otomatis konsentrasi kita menurun. Kemudian yang ketiga, ada gangguan dalam hal memori, kadang tiba-tiba sering lupa, sulit mengingat hal-hal tertentu begitu ya. Itu beberapa penyebab dari kalau kita ada gangguan tidur. Jadi nggak cuma badan nggak enak aja, tapi kita juga mengalami berbagai masalah terkait memori. Kemudian yang keempat, jelas emosi jadi nggak stabil. Ya, karena tadi ya, ketika kita tidur kan tubuh menyetabilkan emosi kita. Nah, kalau tidurnya kita nggak deep sleep, nggak berkualitas, otomatis kita juga emosi kita jadi nggak stabil, jadi mudah sensitif, apa dikit tiba-tiba pengen marah, apa dikit terus jadi sedih begitu. Salah satunya itu. Nah, di psikologi ada namanya DSM-4. DSM-4 ini adalah untuk mendiagnosa insomnia. Jadi nggak serta-merta ketika kita nggak bisa tidur langsung disebut insomnia, nggak. Ada beberapa kriteria sehingga kita tuh bisa disebut penderita insomnia. 3 bagian dalam insomnia itu apa? Yang pertama adalah kesulitan untuk memulai tidur, yang kedua adalah kesulitan untuk mempertahankan tidur, dan ketiga adalah kesulitan untuk memperoleh kesegaran setelah tidur. Jadi ada 3 nih. 3 ini bisa salah satu yang terjadi atau bisa kombinasi dari salah satu atau ketiganya. Jadi yang pertama, kesulitan untuk memulai tidur. Nggak bisa tidur, kalau malam tuh ketap-ketip gitu ya. Jadi mau memulai tidur tuh nggak bisa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesulitan mempertahankan tidur. Jadi kalau tidur, kebangun lagi. Jadi orang dewasa itu sebaiknya kualitas tidurnya itu sekitar 7-8 jam sebenarnya, tapi itu pun tidak bisa digeneralisir. Pada usia-usia tertentu kadang ada 3-5 jam cukup, terutama ketika sudah mendekati lansia. Nah, tapi yang baik itu tadi kembali bukan berapa waktunya, tapi REM-nya, rapid eye moving-nya, kualitas tidur kita. Nah, pada diagnosa yang kedua ini dia sulit untuk mempertahankan kualitas tidur. Bisa tidur tapi tidurnya nggak nyenyak, kebangun, kemudian dia nggak tenang begitu, tidak ada kualitas tidur yang baik. Kemudian yang ketiga adalah tidak bisa memperoleh kesegaran ketika setelah tidur. Jadi ketika bangun tidur itu tuh biasanya kan harusnya kita fresh, seger gitu ya. Tapi ini karena tadi walaupun dia tidur tapi dia tidak deep sleep, tidak tidur berkualitas, sehingga ketika bangun itu tetap aja seperti kita nggak tidur, badan rasanya nggak enak gitu ya. Nah, pada penderita insomnia ini bisa mengalami salah satu dari 3 jenis permasalahan tidur itu, atau bisa kombinasi bahkan ketiga-tiganya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah durasinya. Kalau misalkan Bu, saya
susah tidur nih, tapi tuh susah tidurnya ternyata baru 3 hari gitu. Udah berapa lama nggak bisa tidur? Baru 3 hari ini. Belum kita sebut sebagai insomnia. Insomnia ini ada dua. Kalau insomnia kronis ini minimal 1 bulan berturut-turut. Jadi selama 1 bulan berturut-turut tuh nggak bisa tidur terus, atau kualitas tidurnya ini nggak baik. Nah, ini harus kita kasih warning. Ini jangan-jangan dia insomnia begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi nggak terus, nggak setiap hari, tapi dalam 1 minggu itu minimal ada 3 hari. Dalam 1 minggu itu minimal ada 3 hari di mana kualitas tidur kita nggak baik, dan itu dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau selama 3 bulan berturut-turut, kita perhatikan kok sering ya, durasinya seminggu tuh bisa sampai 3 kali nih nggak bisa tidur dengan baik. Nah, itu bisa kita waspada kalau bisa jadi gangguan insomnia. Nah, kalau belum itu, di luar tadi yang saya jelaskan itu mungkin belum bisa disebut dengan gangguan insomnia. Kenapa? Karena pertama bisa jadi hanya karena faktor kelelahan yang tinggi. Jadi waktu lagi capek banget gitu tuh memang kadang kita sulit untuk tidur. Bisa jadi hanya itu. Nah, yang kedua bisa jadi kalau perempuan misalkan sedang menstruasi misalkan begitu, atau kita punya sakit tertentu begitu ya, sehingga menyebabkan kita kesulitan tidur, atau bisa jadi juga pola makan kita yang nggak baik misalkan, atau gaya hidup kita yang nggak baik. Lalu gimana kalau misalkan ternyata kita salah satu dari yang tadi saya sebutkan tadi, ada beberapa gejala tadi ya, sulit memulai tidur, sulit mempertahankan tidur, dan tidak mendapat kesegaran ketika tidur, lalu durasinya misalkan 1 bulan berturut-turut, atau durasinya misalkan selama 3 bulan itu dalam 1 minggunya minimal 3 hari nggak bisa tidur begitu. Lalu gimana kalau seperti itu? Nah, ternyata berdasarkan hasil penelitian, salah satu penyebab utama insomnia adalah masalah kesehatan jiwa. Jadi, masalah penyebab utamanya yang paling sering adalah misalkan tingkat stres yang tinggi, atau ada masalah dengan depresi, atau masalah-masalah lain terkait dengan kesehatan jiwa. Nah, kalau memang masalahnya itu, kembali lagi kita harus evaluasi diri, atau kita harus merecek lagi ada apa yang terjadi pada diri saya sih sebenarnya, kok sampai saya tuh nggak bisa tidur misalkan. Ada masalah apa sih yang belum selesai pada diri saya sehingga saya nggak bisa tidur misalkan itu. Kemudian penyebab kedua adalah gaya hidup. Bisa jadi memang pola hidup atau gaya hidup kita yang nggak sehat sehingga kita menjadi kurang tidur. Kemudian walaupun selain itu juga ada beberapa penyebab-penyebab lain, misalkan usia ya, tadi seperti yang saya jelaskan, pada usia-usia tertentu memang kadang mengalami kesulitan tidur, misalkan seperti itu. Oke, untuk terkait dengan gangguan insomnia mungkin sampai di sini dulu, nanti akan kita bahas lebih lanjut di diskusi kita. Terima kasih banyak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.